Allah sebutkan juga kisah Maryam dalam surat Maryam dari ayat ke-16 dan seterusnya. Silakan buka surat Maryam surat 19 ayat ke-16 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad, ya, kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Allah suruh Nabi ceritakan kisah ini. Kita dengar kisah ini, kita ingin tahu faedahnya apa, ya. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Tatkala Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Jadi Maryam setelah dia dewasa, dia lebih konsentrasi untuk beribadah lagi. Dia menjauhkan diri, menjauh dari keramaian masyarakat. Orang-orang kenal Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Imran dulu orang yang sangat soleh, ya. Maka kemudian Maryam menjauh dan dia ingin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari perkampungan, dia menjauh, ya. Kemudian kata Allah, "Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana." Kemudian dia membuat tabir, hijab melindungi mereka agar dia konsentrasi. Jadi enggak ada yang ganggu-ganggu dia. Dia buat tabir. Ya. Kata Allah, Allah uji dia, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka kami pun ngirim kepada Maryam ruhan, itu malaikat Jibril datang. Fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan. Ini godaan besar bagi Maryam. Ada laki tampan ketemu dengan dia. Kemudian tatkala laki tampan tiba-tiba tersebut muncul di hadapan Maryam, Maryam mengira ini lelaki jahat, ingin berbuat buruk kepada dirinya. Maka Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu kalau kau benar-benar bertakwa. Jadi Maryam melakukan dua hal agar dia terhindar dari godaan lelaki. Pertama dia mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu. Yang paling penting ini, berlindung kepada Allah. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia mengatakan, ittaqillah, wahai si fulan, wahai sang lelaki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan lelaki tersebut, ya. Jadi ini Allah sampaikan hal ini untuk menjelaskan bahwa Maryam benar-benar suci. Ya. Dia menjauh karena beribadah kepada Allah. Ada laki-laki datang tampan, datang menggodanya, dia berlindung dan dia mengingatkan laki tersebut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dia bermaksiat tidak ada yang lihat, tapi dia mengingatkan laki tersebut, ittaqillah, hati-hatilah engkau. Kemudian ternyata itu adalah malaikat Jibril. Lelaki yang sangat tampan tersebut malaikat Jibril. Maka dia mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu untuk mengabarkan kepada engkau, ya, bahwasanya kau akan punya anak, seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam berkata, qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki pun. Tidak ada lelaki yang pernah menyentuhku dan aku bukanlah wanita pezina. Karena anak tidak mungkin muncul kecuali dari dua jalan. Pertama menikah disentuh oleh laki, yang kedua tuh wanita tanpa pernikahan, yaitu dengan perzinahan. Kalau enggak dengan pernikahan, dengan perzinahan, dan saya bukan dua-duanya, bagaimana saya bisa punya anak? Kata Maryam. Kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah kata Rabbmu, itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bilang apapun, fayakun, gampang bagi Allah. Adam saja tanpa ayah tanpa ibu, ya, bisa muncul tanpa ayah tanpa ibu, ya. Kemudian kata Allah, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kami akan jadikan anakmu Isa sebagai tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Wa kana amran maqdiyya. Ini perkara yang tidak bisa dihindari, sudah diputuskan wahai Maryam. Maryam merasakan ini tugas yang sangat berat. Maka hamillah dia, ya. Jibril meniupkan, ya, dari ruh yang Allah ciptakan masuk ke dalam rahim Maryam. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia pun hamil. Ini berat, antum bayangkan bagaimana ujian Maryam. Maryam ini wanita yang soleha, terkenal suci, masyhur di kalangan masyarakat, wanita yang soleha. Bapaknya dulu pemimpin para ustadz istilah kita, ya. Tidak pernah melakukan macam-macam, tidak pernah nakal, tidak pernah berhubungan laki-laki, tahu-tahu pulang hamil. Kira-kira bagaimana? Berat. Berat. Maka ini ujian yang berat bagi Maryam. Kata Allah, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maka dia hamil, dia pun pergi ke tempat yang jauh.
Kenapa? Kalau dia hamil kemudian datang, akan jadi cibiran manusia. Apalagi kalau hamilnya 9 bulan. 9 bulan dia akan dihina-hina terus. Maka dia menjauh. Dia menjauh. Agar tidak diketahui oleh orang-orang. Dalam kondisi hamil. Sendirian. Tidak lapor kepada siapa-siapa. Sendirian. Berat yang dia hadapi. Sampai tibalah setelah 9 bulan. Atau waktu yang sudah ditentukan. Tibalah saatnya dia melahirkan. Jadi orang bayangkan, oh rupanya kamu selama ini pergi berzina. Kan dia menjauh selama ini beribadah kepada Allah. Pulang-pulang tahu-tahu punya anak. Ini perkara yang sangat berat. Sampai tatkala tiba saatnya melahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Tatkala rasa sakit yang dia rasakan untuk melahirkan dan dia segera pergi menuju ke pangkal korma. Kemudian dia berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan aku adalah manusia yang terlupakan. Kenapa? Dia membayangkan betapa berat yang dia rasakan. Saat itu dia sedang dalam kondisi sakit karena akan melahirkan. Kemudian dia kelaparan dan dia kehausan. Berkumpul 3 perkara ini pada Maryam. Ya. Dan dia mengatakan, sampai dia berangan-angan, coba saya mati sebelum ini. Dia bayangkan, ini anak kalau lahir, terus saya pulang, apa kata dunia? Ya, antum bayangkan kalau antum jadi posisi dia. Ya. Ya, ini apa kata dunia? Coba saya mati sebelum ini. Saking beratnya apa? Beratnya ujian yang dia hadapi. Kemudian Allah berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani." Tiba-tiba ada suara dari bawahnya berkata, "Alla tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Sungguh Rabbmu telah mengalirkan air di bawahmu, ada mata air mengalir di bawahnya. Ya. Dia kehausan, ada air, Allah siapkan air. Wa huzzi ilaiki bi jidhin nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Dan goyangkanlah akar pohon korma, niscaya rutub-rutub tersebut akan jatuh dan siap kau untuk makan. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan senanglah dirimu. Ya. Maryam kemudian goyang apa? Akar pohon, akar korma, maka berjatuhanlah korma rutub kemudian dimakan oleh Maryam. Di sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab meskipun sedikit. Karena Maryam dalam kondisi sangat lemah mau melahirkan, kesakitan. Disuruh goyang pohon korma, enggak akan goyang pohon korma tersebut. Apalagi digoyang bagian bawah akarnya. Coba kalau antum yang goyang bukan kormanya yang goyang. Korma kalau goyang atas aja enggak bisa, kalau goyang di bawah gimana cara goyangnya? Orang kalau mau goyang bagian atas digoyang, paham? Karena Maryam kesakitan tergeletak, dia goyang apa? Ya gimana mau goyang? Tapi kata Allah, lakukan sebab meskipun sedikit. Agar akibat akan datang. Urusan akibat, keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi seorang harus berusaha ya. Maka Maryam tatkala dia goyang, maka berjatuhanlah rutub tersebut. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya bukan di musim salju. Nabi Isa alaihissalam lahir di musim panas karena korma itu tidak mungkin keluar rutubnya kecuali di musim panas. Korma itu enggak akan keluar rutubnya, tahu rutub kan yang masih basah itu, kecuali di musim apa? Musim panas. Jadi tidak benar bahwasanya Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember musim salju. Kata Allah, "Fakuli washrabi wa qarri aina." Makanlah engkau dari rutub tersebut, washrabi, minumlah dari mata air yang alir di bawahmu, wa qarri aina, dan bahagialah engkau. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau engkau melihat seorang lelaki, manusia manapun, maka katakanlah sungguhnya aku telah bernadar kepada Allah untuk tidak ngomong sama sekali. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan manusia sama sekali. Allah kasih solusi kepada Maryam. Wah Maryam, percuma. Tidak bisa kau menjelaskan, orang tidak akan percaya. Bagaimana engkau bawa anak, terus tanya, kau bisa punya anak? Gimana cara menjelaskan? Enggak masuk akal. Mau pakai dalil apapun, orang bilang, ya ini kamu berzina. Suami enggak ada, ya bagaimana lagi bisa punya anak? Mau bilang ada malaikat datang, malaikat tiup, orang enggak percaya. Makanya jalan satu-satunya yang terbaik, kata Allah, sudah kamu diam aja, enggak usah ngomong. Enggak usah ngomong, diam saja. Akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi. Kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun gendong Nabi Isa, sudah lahir. Bayangkan, pulang kampung bawa anak. Mulailah orang kumpul rame. Ini berat sekali bagi apa? Maryam, dia tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Qalu ya Maryam, langsung mereka komentar. Qalu rame-rame komentar ini. Ya Maryam,
Laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah melakukan perkara yang sangat buruk. Zina. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun. Kemungkinan besar Maryam ini punya saudara namanya Harun, tapi bukan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi para anbiya, para Bani Israel dahulu, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Di antaranya ada yang dinamakan dengan Harun, dan ini bukan Nabi Harun. Karena Nabi Harun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini jauh setelah Nabi Musa. Harun di sini adalah kebetulan namanya sama saja. Maka na abuki imra'a sawin, kok bisa kau berzina wahai Maryam, sementara ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan pezina. Kau bukan keturunan pezina, bapakmu baik-baik, kok sekarang bisa berzina? Mereka berdalil dengan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan, faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya maka dia tidak bersalah. Ya. Maka seorang berusaha berbuat baik agar anaknya bisa mirip dengan dia. Ya. Oleh karenanya mereka heran, kok bisa bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu berzina wahai Maryam? Maryam tidak bisa jawab. Jadi tidak boleh menjawab karena tidak mungkin mereka paham. Fa asyarat ilaih, Maryam gini. Tanyain, katanya tanyain sama bayiku ini. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu berzina? Gini aja jawabannya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kami bisa ngomong sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Yang pertama Nabi Isa ucapkan dalam perkataannya, bukan aku anak Tuhan. Tapi dia berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah akan memberikan kepada aku Alkitab, Injil, dan Allah akan menjadikan aku seorang apa? Nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku sebagai orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, karena Nabi Isa dimanapun dia mengajarkan kebaikan, maka dia diberi berkah dimanapun dia berada. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku akan berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong terhadap ibundaku. Aku patuh kepada ibundaku, aku tunduk kepada ibundaku. Syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan Allah berikan keselamatan kepadaku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, dan tatkala aku dibangkitkan. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam.